Asri, wanita berkulit hitam manis yang baru berusia sekitar 22 tahun itu, membungkukkan badannya sedikit pada semua orang. Tak lupa ia juga menyalami tangan semua yang ada di sana. Memperkenalkan diri. Dilihat dari sikap dan penampilannya, wanita yang berambut diikat itu adalah orang yang ramah dan murah senyum. Oh iya Asri, itu Kalista, anakku yang mau kamu jaga. Hani menunjuk Kalista yang ada di pangkuan Jarana. Kamu jaga baik-baik, jangan sampai meleng. Asri pun mengangguk mengerti. Sekarang bawa barang-barangmu ke belakang. Tita Hani, Mbok Darmi, antar Asri ya. Dia tidurnya sekamar dengan Mbok. Hani bergantian menatap Mbok Darmi. Baik mbak, ayo. Mbok Darmi mengajak Asri untuk mengikutinya ke belakang. Asri pun menjinjing tas yang tak terlalu besar itu. Ini kamarnya, Tri. Itu lemarinya besar. Kok kamu bisa simpen baju-baju kamu di sana? Masih ada yang kosong sebelah. Tutur Mbok Darmi sambil menunjuk lemari baju 2 pintu. Meskipun itu kamar pembantu, tapi kamar itu lumayan nyaman dan luas. Ukuran ranjangnya besar, lengkap dengan TV dan AC. Asri pun memasukkan baju-bajunya yang tak terlalu banyak ke dalam lemari. Ia menatap ke seluruh ruangan. Cukup nyaman, gumamnya. Lebih baik kamu bersih-bersih dulu. Nanti baru keluar jagain Non Kalista. Mbak keluar dulu. Tutur Mbok Darmi lalu keluar kamar dengan menutup pintunya. Sayang, Mama sama Diana pulang dulu ya. Mama senang sekarang udah ada pengasuh buat Kalista. Jadi kamu bisa fokus sama kehamilanmu. Jaga diri baik-baik ya. Sarah mencium pipi kiri dan kanan Jarana. Jarana pun mencium punggung tangan Sarah. Mbak, pulang dulu ya. Tutur Diana sambil mengapit lengan Sarah, mengajak ibunya itu untuk keluar rumah. Jarana menghela nafas pelan. Ia menoleh setiap pintu, menatap pintu kamar Hani yang tertutup. Sebenarnya Jarana senang Kalista akan ada yang mengasuh. Hanya saja Jarana merasa kurang nyaman jika di rumahnya ini terlalu banyak orang. Jarana lebih suka keheningan dan ketenangan, bukan keriuhan dengan banyak orang di dalamnya. Baginya, kehadiran Mbok Darmi di rumah itu sudah cukup. Namun apa daya, jika Daren dan Hani sebagai orang tua Kalista menginginkan seorang pengasuh untuk anaknya itu. Meskipun masih canggung dan malu-malu, Asri menghampiri Kalista yang sedang ditemani Jarana. Ia duduk sedikit berjarak dari Jarana. Maaf mbak, kalau boleh tahu mbak asal mana? Tanya Jarana sopan. Saya asal Bogor mbak, jawab Asri singkat. Udah lama jadi baby sister? Jarana bertanya lagi. Sudah 3 tahun mbak, sejak keluar sekolah. Maklum, orang tua saya bukan orang berada, jadi saya harus langsung cari kerjaan. Apalagi saya punya 2 orang adik yang masih sekolah. Alhamdulillah, meskipun gak banyak, saya bisa membantu orang tua saya, jawab Asri panjang lebar. Masya Allah, hebat. Semoga betah ya kerja di sini. Jangan sungkan, anggap saja di rumah sendiri, timpal Jarana ramah. Bibirnya yang ranum senantiasa menyunggingkan senyuman. Amin. Terima kasih banyak mbak, saut Asri. Sejak lahir, Kalista terbiasa bersama saya. Siang ataupun malam, malahan hampir setiap hari, saya bawa dia kerja ke butik. Tapi sekarang kondisi saya sedikit drop karena sedang hamil muda, jadi nggak bisa menghandle semuanya. Mudah-mudahan dia anteng ya. Mbak nggak terlalu kelelahan menjaganya, tutur Jarana. Iya mbak, saya sudah terbiasa kok. Malahan saya pernah mengasuh 2 anak kembar sekaligus. Capeknya luar biasa. Laki-laki lagi, aktifnya super banget. Sekarang mereka sudah mulai sekolah PAUD, jadi nggak pakai pengasuh lagi. Asri semangat menceritakan pengalamannya. Wah, Masya Allah ya. Capek sekaligus menyenangkan, karena anak kecil itu tingkahnya lucu dan menggemaskan. Jarana menimpali. Benar mbak,
Setiap pengasuh anak itu serasa pengasuh anak sendiri, padahal saya nikah saja belum. Jangankan punya anak. Asri tertawa lebar. Ketara sekali, kecanggungan sudah mulai memudar. Gak apa-apa, nanti kalau sudah punya anak sendiri, sudah pandai dan mahir dalam merawat anak. Padahal susah loh, apalagi bayi baru lahir, timpal Jarana. Iya sih. Maaf mbak, Kalista ini berapa bulan ya? Tanya Asri sambil mencoba memangku Kalista. Namun anak perempuan itu ternyata malah menangis karena belum mengenal Asri. 6 bulan mbak, jawab Jarana. Sini sama bunda aja dulu, mungkin belum kenal. Jarana pun mengambil alih Kalista dan menangkapnya yang masih menangis sambil mengusap pelan punggungnya. Hingga tak lama kemudian Kalista pun terdiam. Berarti sudah diberi makan ya? Tanya Asri. Sudah mbak, baru beberapa hari, jawab Jarana. Makannya apa? Asri bertanya lagi. Makanannya instan yang dijualnya di supermarket, jawab Jarana. Oh ya, mulai besok biar saya yang masakin buat masakin Kalista. Biar makanan rumahan aja, tutur Asri. Oh ya, bagus itu. Sebenarnya saya juga sempat kepikiran untuk masakin. Banyak juga kan resepnya di seliweran di media sosial. Tapi karena kesibukan, jadi belum pernah nyoba. Keenakan ngasih yang instan, jawab Jarana tersenyum lebar. Nggak apa-apa, yang instan juga nggak berarti nggak bagus kok. Hanya saja kalau bikin sendiri vitaminnya lebih komplit. Mulai dari karbohidrat, protein hewani, kayak daging, telur, ikan, dan protein nabati kayak bayam, wortel, dan sayur lainnya. Bisa divariasikan setiap hari, biar tidak bosan. Asri mencoba menjelaskan seolah ia memang sudah paham betul. Oh iya, bagus itu. Kalistanya juga bisa makin sehat, jawab Jarana. Asri hanya tersenyum menanggapi. Assalamualaikum. Perbincangan Asri dan Jarana pun terhenti saat suara salam terdengar dari luar. Jarana yang begitu mengenali suara itu langsung bangkit dari duduknya. Saya buka pintu dulu ya, suami saya datang, tutur Jarana pada Asri. Jarana pun berjalan menuju pintu. Hai, cantiknya ayah, bagaimanapun hari ini. Gak bikin bunda capek kan? Tutur Daren saat pintu terbuka. Jarana hanya tersenyum sambil mencium punggung tangan Daren. Enggak ya sayang, tadi siang ditemenin oma soalnya. Jadi bunda bisa bobok siang, jawab Jarana dengan nada khas anak kecil. Oh, ada mama ya? Habis ngapain? Tanya Daren. Keduanya pun masuk ke dalam rumah berbarengan. Habis ngontrol katanya. Sengaja mampir. Pulangnya juga belum lama, dijemput sama Diana. Jarana menjelaskan. Oh, syukurlah. Langkah Daren terhenti saat menatap Astri di depan sana. Daren kemudian beralih menatap Jarana seolah melontarkan pertanyaan, siapa orang tersebut? Dia Astri, pengasuh Kalista. Dia tadi datang sama Hani. Jarana memberitahu suaminya itu. Astri, ini Mas Daren, ayah dari Kalista. Jarana memperkenalkan Daren pada pengasuh putrinya. Salam kenal tuan, saya Astri. Astri berkata sambil membungkukkan badannya, tanda hormat. Daren hanya mengangguk sebagai jawaban. Mas bersih-bersih dulu ya. Baju gantinya biar Jarana siapkan. Tita Jarana. Daren pun mengangguk sambil tersenyum. Lalu mereka ke dalam kamar. Astri, tolong titip Kalista ya. Saya mau pergi ke kamar dulu. Kalau nangis bawa lihat ikan aja di akuarium di belakang, pinta Jarana. Baik mbak, jawab Astri sambil menerima Kalista dari pangkuan Jarana. Saat keluar dari kamar mandi, Daren mendapati Jarana sudah duduk di bibir ranjang dengan termenung. Di sebelahnya sudah ada baju ganti Daren lengkap. Mikirin apa sayang? Tanya Daren sambil menggosok rambut basahnya dengan handuk.
Mas, gak mikirin apa-apa, jawab Jarana menatap Daren sambil tersenyum. Jarana memperhatikan dada bidang Daren yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Tempatnya bersandar paling nyaman. Masa gak mikirin apa-apa tapi bengong? Timpal Daren tak percaya dengan perkataan istrinya itu. Jarana bangkit dari duduknya, lalu menghampiri Daren dan berdiri di depannya. Ia mengambil handuk yang berada di bantalan sofa, lalu mengusap sisa-sisa air dada dan punggung Daren dengan lembut. Beneran gak apa-apa kok Mas, Jara hanya sedih. Sepertinya kebersamaan Jara dengan Kalista akan banyak berkurang setelah adanya Astri. Jarana akhirnya menjawab pertanyaan Daren. Gak akan ada yang berkurang, Kalista tetap anakmu. Kamu berhak bersamanya, kapanpun kamu mau. Gak akan ada yang larang. Jangan sedih lagi. Kasihan malaikat kecil di dalam sini, ikut bersedih. Daren berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan perut Jarana, lalu mencium perut istrinya itu penuh cinta. Jarana pun mengusap kepala Daren perlahan, membuat tangannya sedikit basah dari sisa-sisa air yang ada di rambut hitam suaminya itu. Setelah mengenakan pakaiannya, Daren tak langsung keluar kamar. Ia meminta Jarana untuk menemaninya sejenak, berbincang-bincang di sisi ranjang. Daren menceritakan tentang hal apa saja yang dialaminya hari ini. Begitupun dengan Jarana. Mereka sama-sama berbagi cerita. Istilah kerennya disebut pilautak. Kamu masih mual sayang? Mau makan apa malam ini? Biar Mas pesankan. Tanya Daren sambil mengelus mesra pucuk kepala Jarana yang menyender di dadanya. Jarana menggeleng. Jarana tak mau makan apa-apa, takut muntah. Gak boleh gitu dong. Sayang paksain aja. Apa yang bisa masuk? Nasihat Daren pada Jarana. Iya Mas, tadi siang aja cuma makan biskuit sama rujak bawa mama, jawab Jarana. Gak apa-apa, yang penting masih ada yang masuk. Susunya juga jangan lupa diminum. Daren kembali mengingatkan. Ia begitu khawatir pada kondisi Jarana. Rasa cintanya bertambah lebih besar pada istri pertamanya itu. Di tengah rumah, Astri sibuk mencoba mengakrabkan diri dengan Kalista yang belum mengenalnya. Meski awalnya selalu nangis, tapi lama-kelamaan Kalista pun mulai diam saat berada di pangkuan Astri. Hani yang baru saja keluar dari kamarnya mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah. Sepi. Sepertinya semua orang sedang berada di dalam kamarnya masing-masing. Astri, panggil Hani pada Astri yang hendak ke belakang. Iya mbak, jawab Astri menghampiri Hani. Ikut saya ke kamar. Tita Hani sambil berbalik dan masuk lagi ke kamarnya. Diikuti Astri yang berjalan di belakangnya. Setelah mereka berdua berada di dalam kamar, Hani pun segera menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Dengar ya, kamu kerja di sini untuk saya. Berarti majikan kamu itu saya dan suami saya, yang berarti ayah anak ini, bukan yang lain apalagi Jarana. Hani menyimpan telunjuknya di depan wajah Astri, membuat Astri sedikit ketakutan. Jadi, kamu harus nurut sama saya. Kamu harus ngelakuin apa saja yang saya perintahkan. Apapun itu. Paham? Tutur Hani tegas. Berdua dengan Hani di dalam kamar membuat Astri sedikit gemetar. Ia memang belum mengenal Hani sama sekali, jadi tidak mengetahui sifat dan sikap majikannya itu. Siang tadi, Astri dibawa dari yayasan oleh Bian. Bian mengatakan bahwa ia butuh pengasuh untuk anak saudaranya. Bian pun membawa Astri ke kantornya. Tapi Bian meminta agar Astri tetap berada di mobil dan tidak turun. Tak berselang lama, Bian pun kembali lagi bersama Hani. Setelah itu, barulah Astri diminta untuk turun dan pindah ke mobil Hani. Sebelum mobil Hani meninggalkan parkiran kantornya, Hani sempat berbincang-bincang sebentar dengan Astri. Pun sudah memperingatkan Astri tentang hal itu,
Tapi kali ini, Hani kembali mengingatkan Astri agar tak lupa. Mata Hani masih menatap Astri dengan tajam. Astri pun mengangguk karena tak punya pilihan lain. Jangan sekali-sekali menolak apa yang aku katakan. Mengerti kamu? Hani kembali berkata lagi. Ucapannya penuh dengan penekanan. Astri pun kembali mengangguk. Tak ingin membuat kegaduhan di hari pertamanya kerja. Sudah keluar sana. Jaga anakku baik-baik. Tita Hani ketus. Astri pun buru-buru keluar dari kamar Hani dengan perasaan takut dan was-was. Setelah berada di luar kamar Hani, barulah Astri bisa menarik nafas lega. Astri, kamu kenapa? Tanya Jarana yang mendapati Astri masih berwajah pucat. Oh, nggak apa-apa mbak. Astri menggeleng sambil berusaha bersikap biasa saja. Suja Adian, sini Kalistanya. Biar saya yang pegang. Kamu sholat dulu ya. Tutur Jarana lembut. Jarana pun mengambil alih Kalista di pangkuan Astri. Astri mengangguk lalu berjalan menuju kamarnya di belakang. Ia merasa sikap Jarana dan Hani sungguh jauh berbeda. Keduanya bagaikan bumi dan langit. Jika Hani ketus dan judes, maka Jarana lembut dan ramah. Malah bengong. Sudah sholat belum? Tanya Mbok Darmi yang melihat Astri masuk kamar dengan tatapan menerawang. Iya, ini baru mau Mbok, jawab Astri. Dan Kalistanya sama siapa? Tanya Mbok Darmi yang sedang melipat mukenanya. Sama Mbak Jarana, jawab Astri. Mbok boleh tanya enggak? Tanya apa? Boleh atuh. Mbok Darmi terkekeh mendengar perkataan wanita yang usianya masih muda tersebut. Mbok udah lama? Berapa lama kerja di sini? Tanya Astri penasaran. Belum lama, baru setahun. Kenapa memangnya? Giliran Mbok Darmi yang bertanya. Mbak Jarana dan Mbak Hani beda banget ya orangnya. Aku jadi takut kalau ketemu Mbak Hani, judes gitu, keluh Astri pelan. Dia memang gitu, gak perlu dimasukkan ke hati, biarin aja. Dia juga jarang di rumah kok, paling adanya malam aja. Kalau Mbak Jarana, dia memang baik banget. Sikapnya juga gak kayak majikan ke pembantunya. Biasa saja, kayak saudara. Jadi gak usah sungkan. Tuan Darennya juga sama, baik. Cuma Mbak Ani aja yang sepertinya itu. Entah dari mana Tuan Daren dapat istri kedua macam demit gitu. Timpal Mbok Darmi membuat Astri tergelak mendengar Hani disebut demit. Hus jadinya malah ngomongin orang kan? Mbok Darmi sambil menepuk mulutnya pelan. Mending sekarang buruan sholat dulu. Iya Mbok, tapi nanti malam ceritain ya Mbok, kenapa Tuan Daren bisa sampai punya 2 istri? Pinta Astri sambil berlalu ke dalam kamar mandi untuk mengambil wudhu. Ini anak kepo juga rupanya. Mbok Darmi geleng-geleng kepala seraya keluar kamar untuk menyiapkan makan malam. Mendengar adanya aktivitas di dapur, Jarana pun pergi menuju dapur. Dilihatnya Mbok Darmi sedang menyiapkan piring dan gelas di atas meja. Masak apa tadi sore Mbok? Tanya Jarana dengan Kalista masih dalam pangkuannya. Goreng ikan yang ada di kulkas saja, sama tumis kangkung Mbak. Goreng tempe juga, jawab Mbok Darmi. Maaf ya Mbok, Jarang gak bantuin, timpal Jarana tidak enak. Gak apa-apa Mbak, Mbak Jara kan lagi mabuk. Hamil muda itu memang gak mudah, segala macam terasa. Itulah pengorbanan seorang ibu yang tidak akan bisa dibalas oleh anaknya, saut Mbok Darmi bijak. Mudah-mudahan rasanya tidak mengecewakan ya. Tuan Daren kan terbiasa makan masakannya Mbak Jara. Insya Allah Mbok, masakan Mbok kan enak juga. Jana pernah makan, Mas Daren juga harus dibiasakan makan masakannya Mbok. Kalau Jara sakit atau ada halangan kan bisa Mbok yang masak. Apalagi bentar lagi Jara melahirkan, timpal Jarana. Iya Mbak, mudah-mudahan Mbak Jara selalu sehat ya. Calon bayinya juga. Doa Mbok Darmi terdengar tulus. Amin. Titip Mas Daren sama Kalista ya Mbok. Tolong jaga mereka dengan baik. Pinta Jarana membuat Mbok Darmi menghentikan aktivitasnya sejenak untuk menatap Jarana.
Mbok Darmi mengerutkan keningnya mendengar perkataan aneh Jarana. Sayang, kok ngomongnya kayak gitu? Pakai dititipkan segala? Emangnya kamu mau kemana? Daren yang baru saja datang ke meja makan langsung menimpali. Gak kemana-mana sih. Kalau Zara nanti melahirkan kan gak bisa ngurusin Mas. Kalista juga, jawab Jarana sambil menyerahkan Kalista ke pangkuan Daren. Memangku Kalista dalam waktu yang cukup lama membuat tangan Jarana lumayan pegal. Ya ampun, Mas pikir mau kemana? Kalau cuma melahirkan ya gak usah dititipkan. Kamu kan selalu ada di samping Mas. Daren mengusap pucuk kepala Jarana sambil tersenyum. Maaf tuan, Kalistanya biar sama saya saja, pinta Astri yang sudah keluar dari kamarnya. Daren pun menyerahkan Kalista ke pangkuan Astri dengan sangat hati-hati. Takut tiba-tiba tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Astri. Mbok, makan bareng yuk, ajak Jarana pada Mbok Darmi yang sedang mengisi gelas dengan air putih. Nanti saja sama Astri mbak, biar dia ada temannya, tolak Mbok Darmi. Oh ya sudah, Jarana pun mengisi piring Daren dengan nasi dan lauknya. Ini Mas makanannya, masakan Mbok Darmi, enak loh. Mas harus dibiasakan, masa harus makan makanan Jarana terus? Kalau Jarana gak ada gimana? Terus Jarana terus berbicara saat tangannya masih sibuk mengisi piringnya untuk dirinya sendiri. Kamu kan gak akan pergi kemana-mana sayang. Kalau kamu repot juga kan, Mas gak pernah maksa kamu buat masak. Bener gak? Daren memegang tangan Jarana sambil menatapnya. Jarana tersenyum sambil mengangguk. Iya bener Mas. Kan Mas suami yang paling pengertian. Bohong ya? Goda Daren. Enggak kok, masa bohong? Jujurlah. Timpal Jarana tersenyum lebar. Baiklah, Mas percaya. Nanti Mas kasih hadiah buat pujiannya. Saudara menatap nakal pada Jarana. Hadiah apa? Tanya Jarana penasaran. Daren pun mendekatkan kepalanya ke arah Jarana, lalu berbisik. Kita tengok dek bayi. Jarana menoleh dengan mata melebar, lalu menggeleng pelan. No. Tawanya pun pecah seketika melihat ekspresi wajah Daren. Udah buruan makan dulu, tita Jarana. Zara mau makan lauknya aja, belum selera buat makan nasi. Gak apa-apa, yang penting ada yang masuk. Mas nanti buatkan susu ya, mau yang coklat atau vanila? Tanya Daren antusias. Coklat aja, tapi nanti sebelum tidur, jawab Jarana sambil mencomot tumis kangkung dari piringnya, lalu menggigit potongan tempe yang diambilnya. Siap bos. Daren menyimpan tangannya di kepala dengan posisi hormat. Jarana pun tersenyum lebar melihatnya. Ini makan juga ikannya. Ikan bagus buat ibu hamil dan bayinya. Daren menyimpan goreng ikan dengan ukuran cukup besar di piring Jarana. Daren tahu istrinya itu paling senang makan ikan goreng sampai kepalanya pun habis dimakan. Malam kali ini dilewati Jarana dan Daren dengan penuh kehangatan, dengan canda tawa dan sekali saling menyuapi satu sama lain. Suara tawa seringkali terdengar dari mulut keduanya, membuat orang yang mendengarnya merasa ikut bahagia atau justru iri dengki. Mbok Darmi dan Astri yang sedang di ruang TV merasa ikut bahagia mendengar majikannya bahagia. Tapi di dalam kamar justru ada seseorang yang begitu jengah mendengar tawa bahagia dari Daren dan Jarana. Hani. Hatinya begitu panas membara, membayangkan bagaimana keromantisan makan malam suaminya dan kakak mandurnya itu. Oleh sebab itulah, Hani yang awalnya berniat untuk ikut makan malam, mengurungkan niatnya. Ia tak ingin melihat kemesraan Daren dan Jarana di hadapannya. Dari dalam tas yang dipakainya tadi siang, Hani mengeluarkan botol kecil dengan senyum licik tersungging di bibirnya.
Tertawalah sepuasnya, Jarana. Karena setelah ini, tawa itu akan segera hilang dan berganti dengan tangisan yang tak ada habisnya. Tutur Hani berbicara pelan sambil menatap lekat botol kecil di tangannya.